Oke, kurang untuk room 2 ya. Silakan yang room 2 keluar, ini di room 1. Kurang 1. Kurang Bu Siti Mu'arofa. Bu Siti Mu'arofa. Jangan-jangan kesasar lagi kayak kemarin. Ini di ruang 1 masih 6. Iya, iya. Bu Lulu keluar dulu, ambil yang room 2, Bu. Ini keluar dulu. Yang gambar telepon merah itu, Bu. Iya. Oke. Sampun nggih, ini dari room 2 sudah 5, room 1 sudah 5. Pak Lafid Fatakin silahkan masuk ke room penjenengan, room kelas 2 berarti ya. Pak Lafid. Oh ya, oke, silakan nanti. Oke, nanti dibilangi ya. Oke, silakan masing-masing teman, masing-masing kelompok silakan dimulai. Silakan monggo. Waktu jenengan 70 menit maksimalnya. Ya, pemimpinnya Bu Yuyun. Monggo Bu Santi. Nggih, ketua dulu. Ketua. Monggo Bu Yuyun, monggo Bu Yuyun Ketua Bu Yuyun, ketua. Ya. Ketuanya Bu Santi mawon. Ketua. Boten. Saya Ketua. Sekretaris Bu Santi. Ketua Bu Yuyun. Niki anu nggih, Sekretaris Bu Santi niki kedah manut sing sepuh niki. Bu Santi, saya tunjuk jenengan sebagai ketuanya, monggo. Loh, Sekretaris kepala sekolah kok. Ya jenengan Sebentar, untuk sekretaris Bu Siti Hamidah, karena Bu Siti Hamidah pemenang aksi nyata nomor 2 se-Kabupaten Lamongan. Ada urusannya, nggak ada kaitannya Bu. Ketuanya Bu Santi. Ada kaitannya ya. Ya Bu ya. Bu Santi ketua, sekretarisnya Bu Yuyun. Monggo. Sekretarisnya Bu Hamidah. Ya. Sekretarisnya Bu Hamidah, ketuanya Bu Yuyun. Bu ketua memang silahkan, monggo Bu Yuyun. Boten. Atur suwun. Yes, kate ketua sekretaris wae menang ketua. Monggo. Ya. Ini moderator nanti ada moderatornya, Bu. Oh iya, ketuanya tetap Bu Yuyun ya. Ketua Bu Yuyun mawon Bu, sekretarisnya Bu Siti Hamidah. Ketuanya balik malih Bu Santi ketuane. Bu Yuyun. Oke, anu lho, bulet kula. Mboten napa-napa. Gantosan saja. Nggih. Terus pripun iki? Moderatornya Bu mangke kan presentasi kan kita. Loh, mboten. Ini pakai presentasi tak Pak? Iya. Bukannya kita kolaborasi dulu untuk buat apa ini? Menyusul. Sekarang diskusi ini dulu. Diskusi yang pertanyaan tadi Bu. Menyelesaikan 3 soal itu. Ya, 3 soal tadi. Nggih, mboten dikerjakan bareng-bareng taniku. Kita langsung dulu sekarang apa kekuatan konteks sosial di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Monggo satu persatu mengutarakan gitu, terus nanti kita rangkum. Buat itu langsung buat slide ya Bu Hamidah ya. Ya kita konsep dulu saja Bu, terus nanti baru di akhir. Ya. Berarti monggo. Yang nomor 1. Ya. Nomor 1, apa kekuatan nggih? Apa kekuatan konteks sosial kultural? Di sini merupakan nilai-nilai luhur budaya di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, yang pertama tadi saya membaca itu adalah tentang sifat gotong royong Bu.
sifat gotong royong. Ya, sifat gotong royong di sekolah, di sekitar masyarakat sekitar itu banyak sekali contoh-contohnya. Jadi yang pertama adalah gotong royong, nanti bisa dijabarkan. Ngoten nggih? Ya. Oke. Yang kedua, Yang kedua, religius atau Religius. keagamaan. Kita religius. sebagai orang, Religius termasuk. Ya. iya, termasuk apa, kita orang Pantura ini Nah, ya ini religius, kebanyakan kita kan dari Pantura. sangat menonjol sekali. Maksudnya sekolah kita di wilayah utara Pantura. Ya. Jadi di sini kita akui Bu ya, memang kondisinya memang sangat religius sekali. Nah, itu bisa nanti kita angkat. Oke. Solidaritas, Bu. Gotong royong juga itu Gotong royong, solidaritas. Iya. gotong royong itu. Gotong royong, kebersamaan, solidaritas itu jadi satu nggih? Nggih. Gotong royong, solidaritas, kebersamaan jadi satu, berarti itu di nomor 1. Yang nomor 2 tadi religius, ngoten nggih? Nggih. Ada lagi apa ini ya? Toleransi, Bu. Toleransi. Ya Nggih. Bu. Nggih. Bisa mungkin diberikan contohnya gitu nanti, misalnya kita di sekitar kita toleransi itu dalam wujud apa gitu, lebih spesifik gitu. Di Pantura itu ada budaya apa lagi ya Bu ya? Nah, ini kok kita barangkali kok mengangkat satu budaya agak begitu tak Bu? Saya itu Yang kan nggak asli Pantura, jadi kurang Nggih. tahu ini juga. Kalau nggih, saya asli Pantura. Kalau barangkali kok gini Bu, di sini enggak kita harus itu tak Bu, mengangkat satu budaya di mana budaya itu nanti kita urai ada beberapa karakter yang ada di dalam budaya di daerah kita. Enggak seperti itu tak Bu? Maksudnya pertanyaan itu. Apa kesan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD? Berarti nanti barangkali kalau di daerah Paciran itu barangkali kok ini loh apa? Kupatan itu loh Bu. Yang sekarang sudah menjadi ikonnya Lamongan. Ya, maaf. Saya kan yang bagian Kupatan ya. Di Kupatan itu kan ada di Desa Sedoilawas, di Gunung Menjulo atau di Paciran. Di situ ternyata tidak ada kegotong royongan. Tidak ada kegotong royongan, hanya apa ya? Hanya budaya tiap seminggu setelah hari raya di situ hanya datang bawa makanan terus makan-makan bersama itu aja. Oke. Itu tapi kalau negara panjenengan ya Bu ngatan. Gotong royongnya itu mungkin dalam hal mensukseskan acara itu loh. Iya, itu aja. Soalnya kalau di tempat saya itu kan begini Bu. Biasanya kalau kupatan itu anak kecil itu diajari untuk membuat kupat sampai diajari seperti ini. Lengkon kearifan lokal. Kupat, engkau dicenteli apa siwur kan seperti itu. Jadi anak-anak kecil itu berupaya untuk membuat kupat. Kemudian biasanya kalau kupatan itu kita sungkeman, biasanya kalau orang yang lebih tua itu lebih muda itu membuat kupat banyak untuk ngirim ke orang-orang yang lebih tua kan seperti itu biasanya. Kalau di tempat saya seperti itu. Nanti besoknya baru kita ke WBL. Kita mengantar ke WBL bersama-sama setiap desa untuk merayakan di sana. Nek malamnya itu kan biasanya ngirim-ngirim seperti itu Bu. Jadi kalau pagi itu dari dapur ke dapur itu dipasang seperti bandang ngoten kalau Bu, terpal, terus buat pawon, godok bersama. Setelah itu nanti kalau sudah mateng, malamnya itu ngirim orang tua-tua. Seperti itu kalau di tempat saya. Ini Bu, saya ada sedikit tulisan di grup itu kan gini. Yang pertama itu kita mengidentifikasi nilai-nilai sosiokultural di daerah yang sejalan dengan visi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Misalnya seperti apa ini kebebasan belajar, penghargaan terhadap budaya lokal. Jadi yang pertama mungkin kita identifikasi tadi kan sudah ada gotong royong, religius, itu kan mungkin nanti bisa masuk, terus penghargaan terhadap budaya lokal bisa masuk. Yang kedua terus kita diskusikan bagaimana nilai-nilai tersebut dapat mendukung implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosiokultural daerah Anda. Itu ada sedikit apa tulisan seperti itu. Mungkin bisa berarti kita pertama identifikasi, terus nanti hubungannya dengan nilai-nilai yang ada di daerah Pantura itu dengan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu apa? Mungkin nanti langsung ngoten mawon, kan tadi sudah ada Bu Lulu atau Bu Siti Hamidah gotong royong, terus ada religius, terus mungkin nanti juga penghargaan. Ya tadi kan sepertinya ada Kupatan kok termasuk penghargaan budaya lokal, ya kan di apa Bu? Direlevansikan, direlevansikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin itu tadi 3 kan sudah ada 3 ya tadi. Mungkin itu langsung kita diskusikan bentuknya gotong royong misalnya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu apa, terus apa tadi gotong royong kebersamaan sama itu apa, terus religius itu bentuknya seperti apa, ya maksudnya itu implementasinya gimana itu, terus sama yang tadi kan termasuk budaya lokalnya itu seperti apa, mungkin biar tidak lama 70 menit nggih. Itu sama dengan membuat slide-nya mboten nggih. Iya, Iya. damel PPT gitu terus Ya, buat PPT seperti itu ta. langsung buat PPT berarti Bu. Oke. Nggih. Jadi Berarti kearifan lokal yang kita angkat itu apa? Kan seperti itu toh Bu. Mungkin Terus Bu Hamidah bisa apa di Canva atau di apa nanti sekalian dituliskan jadi kan bisa apa ini. Karena saya juga nggak nulis nanti biasanya itu lupa. Mbak Menawi di-share sekalian, Bu. Ditayangkan. langsung ditayangkan. Nggih. Sambil mengetik, sambil ditayangkan, sambil ngobrol. Kalau seandainya yang tadi kan di Pantura, kalau seandainya di sekolah itu kan banyak sebenarnya contohnya di sekolah ya Bu ya. Nggih, jamaah. Ya yang sholat duha, berjamaah Nah. sholat duha, habis itu kalau apa namanya yang gotong royong itu bisa membersihkan kelas, Yeah. ya. Atau mungkin banyak sekali kan ya kalau di kelas, kalau di sekolah. Nggih. Itu yang gotong royong, terus kalau yang apa namanya tadi yang religius, tapi kita ini membuat yang contoh di masyarakat atau di sekolah. ini yang ini Bu apa? Sosiokultural yang di itu kan Di budaya masyarakat. Iya, yang ada di termasuk masyarakat. Yang sejalan dengan visi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita bahas religius kan Ki Hajar Dewantara kan juga apa itu sih? 3 hal itu kan juga menyangkut tidak hanya pada dunianya saja tapi juga kan rohaninya anak itu juga kan menjadi fokus utama nggih. Dados mungkin nggih wonten. Monggo Bu Siti Hamidah, mungkin saged kali ditulis ben boten supe. saya bingung boleh kata nggih Bu. Ya saya diketik yang itu diketik mawon nang make wonten Yang mau tanya itu kan gini, yang kita harus di awal dulu. Pemikiran KHD itu sebenarnya apa saja? Terus nanti kita itu apa ke sosiokulturalnya itu tadi. Gitu. Jadi konsepnya ke pemikiran KHD-nya itu secara apa istilah intinya itu apa saja, kemudian kita hubungkan dengan di masyarakat kita cari yang kaitannya dengan sosiokultural kita yang ada di sekitar kita di sekitar kita itu apa saja. Itu tadi memang sudah ada gotong royong, religius, toleransi. Nah sebenarnya pemikiran KHD itu secara umum itu apa saja, apa itu tadi poin-poin itu tadi sudah masuk. Sudah masuk Bu. Yang pertama kan mungkin memerdekakan dan berpusat pada siswa. Terus memanusiakan manusia. Ya, mengikuti perkembangan zaman. Kodrat alam. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Oke. Pembangun apa budi pekerti yang baik.
karakter yang baik. Oke, niku. Oke, berarti ini sampun sesuai tadi. Iya. Sosiokulturalnya di masyarakat kita itu tadi masuk yang pertama gotong royong, lalu Gotong royong, religius, Religius dan toleransi. toleransi. lalu apa lagi? Tadi penghargaan terhadap budaya lokal tadi ya? Penghargaan terhadap budaya lokal. Iya, nggih. Yang keempat tadi Bu Yuyun nggih. Penghargaan terhadap Sama budaya dengan menjaga Saya yang kelestarian toleransi. budaya daerah nggih. nggih. Menjaga dan penghargaan terhadap budaya lokal tadi loh. Nggih, Menghargai terhadap budaya lokal. ini presentasinya masuk langsung kali ini tuh. Nggih, langsung Bu. Nggih ta, Bu? Kok Saya enggak buat pertemuan jadwalnya kok Besok setelah Presentasi hari Senin, Ibu. hari Senin Oh, nggih. hari Hari Hanya ini diskusi, hari menyelesaikan ini diskusi terus menuliskan hari presentasi jenengan selesaikan hari ini. oh, Ini tinggal presentasi hari Senin. Nggih. oh nggih Pak. oh, nggih, nggih. Jadi hari ini diskusi mawon terus presentasinya Nggih. Senin. Nggih. Berarti tadi nomor Bismillah. sampun dua Sis. bida, tinggal contohnya. Terus nanti baru nomor 2, ngoten nggih? Ini tadi poin-poinnya sudah dapat 4. Apa Ya. ada lagi? Misalnya berjiwa wirausaha masuk enggak? Berjiwa wirausaha. Nggih. Hmm. Jadi kan kita membekali siswa itu tidak hanya pengetahuan, tapi juga Oh iya Bu, nggih. keterampilan. Kan pengalaman-pengalaman juga itu ya. Iya, di masyarakat itu nanti bisa berperan anak didik kita itu. Atau melihat di masyarakat seperti apa yang nanti itu bisa dipakai untuk motivasi anak itu untuk mengembangkan jiwa wirausahanya itu. Napa Iya. kata-katanya mandiri? Iya. Berjiwa wirausaha. Berjiwa wirausaha. wirausaha. Maksudnya kan berjiwa wirausaha ini kan memang tujuan akhirnya adalah untuk memandirikan dia terutama di bidang ekonomi begitu. Ekonomi. Ya, Oke. nggih. Juga untuk kata-katanya enak berjiwa wirausaha atau mandiri. Ya, Nilai mungkin kemandirian. jiwa wirausaha Bu, nanti terus Mandiri tujuannya ya? kan nilainya adalah memandirikan peserta didik membuat apa peserta didik yang mandiri kan tujuannya itu nanti. Oke. Sampun, itu saja. 5. Nggih, 5. 5. Nggih. Terus poin kedua, pertanyaan kedua nggih. Nggih. Pertanyaan kedua, pemikiran KHD dapat dikonstekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal. Yang relevan. Ya itu. Jadi Sebagai individu kan karakter Murid. sekaligus sebagai anggota masyarakat. Ini monggo. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikonstekstualkan sesuai? Kalau kejujuran itu bisa masuk nggak Bu ya di kearifan budaya lokal itu? Nilai kejujuran, terus hormat terhadap sesama orang tua. Kan nanti Itu- mungkin interpretasinya itu apa ya? Hormat ke guru. Menghargai mungkin Bu. Ya mungkin itu. Iya, Menghargai Membentuk apa sikap itu ya? menghormat? membentuk sikap. Oh, saling menghargai nilai-nilai kan tadi kan siswa itu kan tidak sama ya, karakternya berbeda-beda dari daerah yang berbeda, walaupun seperti di SMPN 2 Paciran itu kan ya nggak dari Lamongan semua, ada yang dari Jakarta, ada yang dari ini dah. Itu loh nilai-nilai penghargaan, menghargai itu loh biar tumbuh nilai-nilai menghargai itu apa ya namanya nilai solidaritas itu bisa masuk nggak ke kearifan budaya lokal ngoten? Tadi enggak sudah ada toleransi tapi Santi enggak. Tadi. Oh iya itu di nomor 1 ya. Iya. Ini kan karakter murid, Bu. Yang nomor 2 ini adalah menjadi penguatan karakter murid. Karakter murid sebagai individu, sekaligus sebagai anggota masyarakat. Nggih, yang nomor 2 itu, karakter murid.
Nggih, Bu Hamida. Kula mute tadi nggone suarane dekat musala buan. Nggih. Ini saya juga dekat masjid, Bu. Aku ya ini loh Bu, masih berusaha memahami maksudnya. Iya. Sebentar. Ini saya membaca ya, saya membaca di situ begini. Praktek penerapan nilai luhur gotong royong dan rasa peduli terhadap sesama pada murid sebagai individu dan anggota masyarakat akan membentuk sikap, perilaku, kepribadian, dan karakter murid menjadi lebih aktif dan kreatif dalam bekerja sama, baik proses pembelajaran maupun dalam kesehariannya di rumah. Itu saya baca seperti itu, Bu. Bentar, Bu. Iya. Gimana Bu Santi? Ini sebenarnya nggak bingung ya, Bu. Ini juga gini, yang di grup ini gini dari yang salah satu apa itu gini, jelaskan bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara, ya maksudnya kontekstualisasi itu dihubungkan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya lokal. Terus diskusikan bagaimana integrasi nilai-nilai tersebut dapat membentuk karakter siswa sebagai individu yang berakhlak mulia dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Iya. Berarti tadi mungkin praktek gotong royong tadi. Gotong royong tadi loh, nggih. Itu membentuk rasa peduli. Ngoten toh? Diketik toh, ini ke Bu Hamida langsung diketik toh. Bu Hamida ini kayak lagi mengolah kata, Bu, untuk ngawal ini kepiye. Aku gak dong. Ini atau gini, mungkin kita memberi jawaban sedikit, tapi Bu Hamida kan masih besok Senin. Bu Hamida itu orangnya pinter mencari-mencari, maksudnya pinter mengolah kata. Karena guru sejarah, Bu. Oh iya, wah, cocok, Bu. Cocok. Ini guru sejarah, dan guru biologi. Guru biologi dan guru sejarah. Walah, dua iki berarti. Gini. Ibu saiki konsepnya satu. Nomor satu aja, Bu, mungkin jenengan ketik dulu apa nanti sudah ini kita pilih diketik dulu. Nah, yang nomor satu tadi kan nilai, terus nilai apa tadi, gotong royong, religius, sama itu tadi yang pertanyaan nomor satu sampun. Sekarang ini nomor dua itu kita menjelaskan berarti menjelaskan pikiran Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan nilai luhur kearifan lokal. Pemikiran sini. Apa maksudnya dengan pemberian teladan? Ditulis tabu kayak kemarin tuh loh. Nah, ya, soalnya saya kok gini Bu, itu kan ada tulisan yang ada di daerah Anda, kan ngaten Bu. Gak kita mengangkat budaya yang ada di daerah kita gak ngoten Nggih, Bu, tapi masa di sini kan nilai sosiokultural kan termasuk yang enggak yang budaya sing napa niku, tapi nilai-nilai nanti yang dihubungkan dengan pemikiran yang ada hubungannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kalau misalnya kita ngambil yang kayak budaya-budaya lokal seperti tadi Kupatan atau apa, kita juga ngerangkainya ke pemikiran Ki Hajar Dewantara itu yang kemana gitu. Jadi mungkin kita ngambil yang nilai-nilai itu aja yang ada di daerah kita, maksud di daerah nilai-nilai di Pantura itu kan seperti gotong royong tadi, terus toleransi kan kayak di SMP Dupaciring ya sangat toleransi karena memang ya dari daerah, ada yang dari Madura, ada dari yang dari Papua, dan memang itu nilai-nilai untuk menghargai kan
Ada mungkin kita ambil nilai-nilai yang bisa membentuk karakter siswanya saja, mungkin itu biar apa nanti penjelasannya nggak terlalu ribet buat kita. Nggih, berarti ambil yang itu tadi Bu. Kalau menurut saya ambil nilai yang gotong royong dan rasa peduli tadi terhadap sesama. Yang nomor 3 itu meningkatkan perilaku murid, nggih. Pertanyaannya ya, nanti dulu. Menebalkan laku murid di kelas kelas atau sekolah Anda. Itu Ya, nomor berarti kan antara nomor 1, 2, dan 3 kan sebenarnya saling terhubung. Jadi Berarti kan kan nilai-nilai karakter yang ini memperkuat nilai-nilai karakter siswa. Iya. Berarti contohnya langsung kita ambil gotong royong itu aja tah dan rasa peduli itu. Rasa pedulinya kenapa Bu? Contohnya? Rasa peduli terhadap sesama itu loh Bu. Ya. Kalau gotong royong kan mungkin jelas seperti apa piket dan lain sebagainya, nggih. Kalau rasa peduli itu berarti kalau ada teman yang sakit dibantu, dijenguk, diizinkan. Ini BE apa ini Bu yang pembiasaan salaman di depan guru. Nah, itu ya. Di depan guru. Pas waktu di gerbang itu loh, di gerbang itu masuk nilai apa itu ya? Yang ketika kita guru menyambut kedatangan siswa, nah itu bisa masuk nilai apa ini Bu Nggih? Kan itu juga kita memberikan contoh pada anak untuk bisa apa ya? Apa itu hormat dengan sesama gitu loh. Apa itu nilai karakter apa itu? Yang nomor 2 tadi, terus bagaimana? Lagi. Nomor 2 tadi itu Bu Hamidah berarti termasuk tadi loh gotong royong. Oke, terus peduli terhadap sesama. Nanti kan akan membentuk sikap dan perilaku, kepribadian dan karakter murid menjadi lebih aktif dan kreatif tadi loh dalam bekerja sama. Itu nanti jenengan itu toh. Cek Dawa nih. Ringkes nanti sampean melihat, nanti tak kirimi filku. Terus gini, misalnya pemberian teladan gitu. Masuk. Oh iya. Nah itu maksudnya kan kayak guru salaman di depan itu, ini kok teladan sih ya. Itu teladan. Jamaah bisa Bu. Dalam? Seandainya sholat jamaah itu kan mulai dari sebagai imam ya, sebagai contoh. Kemudian dilanjutkan sebagai makmum, berarti kan dia juga mengikuti nggih dari belakang sebagai mengikuti. Ini itu bisa dimasukkan. Masuk religi juga. Religius. Mungkin religius kurang aja nilai. Katanya itu gotong royong sama peduli sesama. Yang tadi yang Bu Hamidah terakhir tadi loh, apa itu? Religius dimasukkan. Teladan, Bu Hamidah tadi teladan, memberi teladan. Saya tuh gini loh mikirnya, yang nomor 1 tadi itu kan yang pemikiran tadi. Terus yang soal nomor 2 itu kita itu mengimplementasikannya, bagaimana kita bisa mewujudkan nilai-nilai luhur itu tadi, kita lakukan dengan cara apa? Itu misalnya dengan pemberian teladan. Yang kedua dengan pembiasaan, misalnya seperti itu, nggih. Yang pembiasaan sholat duha, pemberian motivasi, misalnya kita masuk enggak? Masuk Bu. Masuk aja Bu, masuk. Kalau masuk tak tulis ini yang saya pemberian teladan. Ditulis saja Bu, nanti kalau kurang bisa di loh. Apa tadi? Menjenguk teman sakit. Nah ya itu kan. Iya, termasuk contoh pemberian teladan tadi. Semoga-moga benar memang maksudnya seperti ini. Iya. Iya, kalau saya lihat di contoh itu memang banyak Bu. Ada infak seikhlasnya di Jumat pagi seperti sekolah kita itu loh Bu. Tiap Jumat pagi kan ada infak seikhlasnya untuk membantu sesama. Bu, di saya juga ada, wes enggak apa-apa itu. Berarti masuk di bisa peduli sesama. Peduli sesama tadi. Kan butuh contoh-contoh yang banyak. Itu kan hanya muridnya saja tapi gurunya juga.
Jadi infak pagi. Saya nggak ada satu nggak Ya, pernah. tengok kalau ada yang sakit. Ya, Guru jadi dan Jumat anak. pagi Iya. itu Jumat Biasanya. pagi itu di sekolah saya, Bu, ada kegiatan infak. Dan infak itu digunakan banyak sekali untuk membantu teman-teman dan sebagainya. Tapi itu khusus murid, nggih, khusus murid, nggih, itu infak pagi. Berarti contohnya pun kata Bu Hamidah. Oke. Nggih, untuk yang apa tadi? Yang kedua nggih. Yang kedua. Bu, Untuk yang jangan lupa besok saya berangkat jam 6 dari Sedayu ya. Siap, siap. saya Nggih. 6:30 siap. Nggih, Buat berarti- sendiri lagi ya, nggak ada Pak Lafif. Nggih. Pak Lafif. Pak Afif nggak ikut. Nggih, maksudnya kita buat grup sendiri lagi nanti ya. Loh, ini ada Pak Lafif ini, tapi dia Iya. Perjalanan. Maksudnya kita nanti ngobrol-ngobrolnya tentang ini apa sih namanya janjian-janjiannya itu. Oh, nggih, nanti itu nggak apa-apa nanti. Pokoknya saya berangkat dari Sedayu jam 6. Oke. Sampun Bu Hamidah nomor 2 nggih. Nggih, sampun lanjut nomor 3 mangke ditambahi. Nggih. Nggih. Siap, Bu. Sing penting jenengan tulis sih kayak mboten Nggih. supir. Ini kula pun nulis Jadi niki di di sebelah kanan. sunscreen mungkin tambah Wica, Bu. Jangan khawatir Bu, Bu Hamidah itu aktif sekali. Amin, amin. Nggih. Mulai. Wis aja teh aneh-aneh. Lo kandhani kok. Bu Lulu iki. Ayo nomor 3, monggo. Sudah kelihatan dari wajahnya. Berarti tadi nomor 3 berkaitan itu tadi berarti tetap gotong royong ya? Meningkatkan perilaku murid. Nggih, Nggih. bisa. Tetap gotong royong tadi yang religius membersihkan musola bersama, masjid Jamaah. atau musola. Jamaah itu yang masuk, Bu. Gotong royong kok Bu? Religiusnya. Gotong royong yang religius berarti kan membersihkan masjid atau musola di sekolah kan ngoten toh? Nek menurut kula saya tak sholat dulu ya sebentar nggak apa-apa ya? Boleh, Pak. Boleh? Nanti Izin. dicari Pak Budi. Boleh Izin tak? Pak Budi gantian gitu misalnya Bu Lulu. Gantian Coba saya jenengan dulu. jenengan hubungi Pak Budi dulu misalnya lewat chat atau apa. Nah, Ngoten nggih tak chat Pak Budi ini gantian sambil diskusi. Ini chat nanti nggak dibaca Bu. baca. Biasanya agak lama. Nggih ta? Nggak tahu kan sekarang kan mungkin lagi online. Kalau kemarin saya kan waktu mungkin dibelinya di perjalanan jadi agak lama. Sudah Bu nomor 3 tadi sambil Jalan ya sambil jalan. Berarti aspek nilai yang diterapkan di daerah. ya tadi gotong royong yang religius tadi membersihkan masjid atau musola ngoten. Monggo Bu menawi wonten intune. Berarti bisa masuk apa Bu religius. Biar religius. Terus kalau mau Agustusan, mau hari ulang tahun RI kan biasanya anak-anak gotong royong membersihkan kelas. Lomba kebersihan kelas. Nggih, gotong royong. Nah, itu gotong royong loh, itu enggak bisa dilakukan sendiri kan? Gotong royong membersihkan kelas untuk lomba, nggih, lomba hari ulang tahun RI itu nggih. Biasanya itu masuk mboten? Kan gotong royong. Nggih, dimasukkan saja, Bu. Sebanyak-banyaknya menawi. nggih. Nggih. Religius gotong royong. Yang kira-kira ada nggak Bu yang berhubungan dengan merdeka belajar gitu? Apa ya nilai apa ya itu? Yang anak merasa memberikan kebebasan ke anak itu apa ya kira-kira? Jadi kan masih ada sangkut pautnya dengan pemikiran Gajah Dewantara yang memberikan berpihak pada peserta didik itu. Satu kegiatan yang kira-kira ke arah situ itu apa ya? Gimana Bu, gimana? Kan pemikiran Gajah Dewantara kan yang berpusat pada peserta didik. Jadi yang mungkin satu kegiatan yang bisa mendorong anak ini loh, yang bisa memberikan kebebasan anak untuk berinovasi itu. Apa ya kira-kira? Maksudnya kan nanti bisa tetap ada nilainya Gajah Dewantara yang berpusat pendidikan yang berpusat pada peserta didik
Dan mungkin kegiatannya nanti bisa apa ya, yang bentuknya mendorong kreativitas anak. Itu apa ya kira-kira? Class meeting? Enggak. Berarti Kelas meeting itu banyak contohnya. Maksudnya kelas meeting itu bidang kelas meeting itu kan banyak nggih. Walaupun kebebasan tapi kan banyak di dalam kelas meeting ada lomba kebersihan, ada seni, ada Nggih. Olahraga. maksudnya Santi bukti apa Bu? Memunculkan kreativitas pada diri peserta didik ngoten. Ekstrakurikuler itu mungkin kan nanti maksudnya kegiatan ekstrakurikuler, maksudnya kan nanti ada setiap apa itu kan ada contoh kegiatan yang dilakukan di sekolah, itu kan adanya ekstrakurikuler, itu kan bisa masuk nggak kira-kira? Bisa, semua bisa. Tinggal kita nanti menjelaskan gitu aja. Bingung kata-kata gitu. bagian Ada bebas. ini loh. Nggak apa-apa, Bu Hamidah ditulis semua nanti itu. Terus bagian menjelaskan itu Bu Santi kelihatannya lebih Saya ahli. nggak bisa, Bu. Ya enggak, nanti masing-masing kan punya ide tuh Bu, nanti memaparkan. Enggak apa-apa. Saya itu omongannya agak belibet. Sama Bu, belajar semua. Pemain nenek wis nervous ya, kira karu-karuan kok ngomongnya. Tapi ya di awal-awal nanti kalau sudah 5 menit atau berapa menit ya wis insya Allah lancar. Ini nomor 3 sih, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Berarti satu kekuatan pemikiran. Berarti kan gini, ibaratnya siswa itu kan sudah memiliki potensi, minat, bakat, dan lain-lain. Istilahnya itu kan sudah ada tulisan. Jadi siswa itu seperti ibaratnya anak itu, teori yang dipakai itu kan bukan anak itu ibarat kertas yang kosong sama sekali yang baru kita yang menuliskan itu bukan. Tapi sebenarnya sudah ada tulisannya seperti yang kemarin disampaikan Pak siapa itu kemarin Pak Dwi atau siapa itu sudah ada tulisannya cuma tulisannya samar-samar. Nah kita itu yang berusaha untuk menentukan. Nah di sini siswa itu berarti sudah ada jiwa atau potensi, ada bakat. Misalnya tadi ada unsur religiusnya, ada gotong royongnya, ada yang lain-lainnya itu tadi. Nah, kita yang berusaha untuk lebih menebalkan, lebih meningkatkan, lebih mengembangkan potensi-potensi tadi. Kan ngoten to, nggih. Maksudnya berarti kita menyepakati satu kekuatan pemikiran KHD. Satu kekuatan. Berarti kita ambil satu saja yang mana kira-kira sesuai dengan konteks lokal sosial budaya kita. Misalnya apa Bu, berarti dari ini kan berarti pemikiran KHD yang nomor 1 tadi ya, soal nomor 1 tadi ya. Ngoten ta? Kita sepakati berarti tadi ya Bu, gotong royong tadi ya. Sikap satu gotong royong. Nanti gotong royong kan bisa dikembangkan banyak sekali contohnya tadi. Tadi gotong, tadi kan sudah tak tulis gotong royong. Terus apalagi Bu, religius. Religius, kita angkat di kawasan kita. Disesuaikan dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kita. Iya, religius. Itu ada Pak Budi. Pak Budi. Kasih unmute Pak. Mau izin sholat, menunaikan sholat. Oh monggo. Gantian mau sholat monggo. Gantian Pak G. Nggih, mboten napa-napa. Monggo gantian. Nggih. Dulu ini berarti. Saya sholat dulu nggih. Nggih, monggo. Ayo kita lanjut. Berarti Bu, yang ketiga tadi kan maksudnya adalah untuk menebali bagaimana kita memupuk nggih. Mengembangkan. Berarti kan mungkin tekniknya dengan proses pembiasaan. Entah. Terus pemberian reward. Pemberian masuk. Kalau itu tadi bukannya masuk di soal nomor 2. Yang tadi ada pemberian teladan.
Maksudnya adalah apa jenenge? Kalau dia sudah oke, teladan kan sudah ada ya. Nggih. Dia mengikuti, berarti kan kita memupuknya supaya lebih semangat tadi. Selain diberikan teladan, mungkin bisa diberikan dengan reward itu mungkin. Pemberian apa penghargaan. Berarti Tapi kalau di DK itu sekarang enggak ada ribet. iya Kak ada. Ada ribet sekarang. Kan gini, berarti kan kita ngambil satu misalnya nilai gotong royong tadi ya yang kita ambil itu berarti kita nilai gotong royong itu pengaruhnya ke siswa bentuknya seperti apa? Kalau mau tantaniku. Nggih. Atau kita bisa menumbuh kembangkan itu melalui kegiatan apa? Ngoten nggih. BE diambil kan ini mempengaruhi yang apa? Bagaimana satu kekuatan yang kita ambil tadi itu bisa memberikan pengaruh kepada siswa, memberikan kontribusi positif dan membentuk karakter siswa. Kan ngoten nggih. Berarti kan melalui tadi pembiasaan. Jadi gotong royong bisa meningkatkan karakter siswa melalui pembiasaan di sekolah dalam bentuk napa niku wau? Tiket. Jelas dalam memperingati hari besar. Terus apa malih? Kinten-kinten. Selain pembiasaan tiket kelas, apa malih? Yang nanti yang bisa dilakukan di sekolah nonton untuk gotong royong. Informasi dulu bisa enggak? Maksudnya Bu? Informasi pripun Bu? Mungkin kita menyampaikan untung ruginya daripada gotong royong itu sendiri. Kemudian setelah mereka memahami, baru diberikan pembiasaan itu sendiri. Terus katanya berarti pemberian informasi kepada peserta didik. Iya. Bisa enggak? Bisa-bisa aja Bu. Pemberian Ya awalnya kan pemberian informasi dulu. Untung ruginya apa sih kalau kita nggak gotong royong? Kalau kita gotong royong apa sih yang akan kita dapatkan bagi diri kita sendiri, bagi lingkungan dan lain sebagainya. Setelah mereka memahami, baru dilanjutkan dengan pembiasaan itu sendiri. Nggih Bu, pun kula tulis mangke. Terus kata-kata yang Tata Malik menampung. Tak tampung semua nggih. Kalau mangke wonten perubahan nggih saged diedit. Nggih, Bu. Bu Arofa, monggo. Oke Bu, kalau di saya itu ya religius itu diangkat Bu, soalnya kan di daerah sini itu religius seperti sholat duha. Bu. Diangkat mawon terus tidak. Ya kalau di kita itu untuk religinya itu ada sholat duha, ada kemudian pembiasaan hafalan juz amma juga ada, kemudian jamaah sholat duhurnya juga ada, istighosahnya juga ada kalau membicarakan yang religi. Jadi religi itu diangkat ya. Enggak apa-apa religius, gotong royong, terus apa malih? Niku mawon. Cek boten kata-kata. Nggih. Ini tadi sepakati satu kekuatan pemikiran nggih. Nggih. Kan cuma satu kekuatan pemikiran KHD kan ngoten. Oke. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD. Mungkin yang diambil religius mawon Bu lebih banyak kayaknya untuk pembiasaannya. Yang apa Bu? Yang religiusnya itu. Oh, religius. Itu kalau memang kan kalau gotong royong dan religius kan berarti dua. Nah, kalau kita ambil religiusnya saja berarti kan satu. Kita sepakati satu, religius kan kayaknya lebih banyak tadi seperti sholat duha, pembiasaan apa namanya sedekah, infak tadi itu lah. Kita uraikan kan jadi banyak.
contoh-contoh kebiasaan di kehidupan sehari-hari itu Terus ya apalagi banyak sekali itu. di Paciran, di Pantura kan banyak pondok pesantren. Nah, itu kan termasuk budaya apa juga pesantrennya. Hampir di setiap desa ada pondok pesantrennya. Kalau di Paciran saya lihat itu setiap desa perasaan ada, pasti ada pondok pesantrennya. Jadi mungkin bisa, nanti bisa masuk di situ, di budaya lokalnya kita kan. Religiusnya terutama nih. Oke. Sampun, napa malih? Pemalih nggih, 70 menit sudah berapa menit iki? Nggak tahu, sudah. Masa sudah 75 menit? Belum. Mungkin bisa di-share screen Bu, biar nanti jenengan juga kalimat-kalimat ditambahi lebih, mungkin Bu Arafah atau siapa bisa menambahi kalimatnya menjadi lebih indah. Bu Yuyun, kalau saya itu paling susah untuk berkata-kata. Kata-kata bulat saya mampu, Bu. Ngisi saya yang bulat. Sambil nunggu saya izin salat dulu. Nggih. Bisa dibaca Bu, barangkali kok bisa dibaca hasilnya tadi. Ini tadi jenengan ketik nggih Bu Hamidah. Boten tulis tangan riyin. Ditulis tangan dulu. Barangkali Oh, saya kira sudah di apa namanya? Bisa share screen tak? Saya kan nggak host. Bisanya di ini Bu, pakai tulisannya Bu Hamidah. Ini bisa Bu, kalau saya share screen itu bisa, present now itu kan bisa, siapapun bisa, nggak host saja. Berarti yang pertama tadi, monggo Bu, mungkin bisa dibacakan. Oke, nomor 1, soal nomor 1 tadi tentang apa tadi? Kekuatan pemikiran. Konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Oke, itu tadi ketemu. Saya mencatat dari apa yang kita diskusikan. Yang pertama tentang gotong royong, kemudian religius, lalu toleransi, yang keempat menghargai terhadap budaya, yang kelima berjiwa wirausaha. Itu. Ada yang ditambahkan? Sampun Bu, penjelasannya yang penting yang presentasi. Ini kan poin-poin pentingnya. Yang kedua tadi pertanyaannya, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat di daerah. Oke, ini tadi yang pertama dengan pemberian teladan, kemudian pembiasaan, yang ketiga pemberian motivasi, yang keempat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan budaya. Sampun. Sedangkan yang ketiga ini tadi, yaitu kita kan sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosio budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu satu kan, karena satu tadi disepakati religius dengan beberapa contoh yang sudah dikerjakan atau sudah berlaku di sekolah masing-masing, pengalamannya yaitu dengan pembiasaan sholat duha, kemudian apa tadi Bu? Jamaah zuhur. Sama infak apa tadi? Infak sodako. Infak sodako. Menjenguk teman yang sakit. Oke. Itu sampun mangke ditambah sambil jalan. Yang jelas konsep pokoknya, poin pentingnya itu tadi. Biasanya juga ada gini Bu, budaya itu loh Bu, kalau ada bencana alam kan kita biasanya anak-anak itu secara sukarela ikut partisipasi biasanya.
Nah, nggih masuk infak. Ini berarti contoh konkret itu. Nggih, masuk infak Nggih. sedekah. Infak Mas, sedekah. mungkin bukan berbagi, infak nanti kata-katanya. Dana penggalangan dana sosial, solidaritas dana sosial. Solidaritas, nggih. Penggalangan dana solidaritas. Ini nanti dirupakan dalam bentuk apa untuk presentasinya? Nanti Bukan kan ada moderatornya, ada yang bagian jawab. Enggak, maksudnya yang media presentasi kita yang ini loh, poin-poin yang sudah ditulis dalam bentuk video ataukah dalam bentuk yang itu loh Bu Hamidah, biasanya kan membuat Canva terus dibuat PPT dan video. Kan biasanya begitu, Canva itu kan sebagai untuk aplikasi yang kita gunakan. Terus wujudnya filenya itu dalam bentuk video kah ataukah presentasi yang mungkin dua-duanya. Kalau saya biasanya membuat itu ya dua-duanya. Di Canva itu saya buat dalam bentuk video, kemudian nanti saya unduh dalam bentuk video dan dalam bentuk PDF. Iya. Nggih Bu, menawi ngonten. Ya nanti untuk kan kayaknya mau presentasikan PDF nih nanti. Katanya kan tadi mau diupload di YouTube juga. Iya. Nah, ya. Berarti langsung video saja di awalnya nanti. Saya biasanya kalau buat tadi Bu Lulu karena sudah nyinggung aksi nyata, biasanya saya buat aksi nyata itu dalam bentuk video itu kemudian PDF, tapi rata-rata yang diminta di pelatihan mandiri itu kan PDF. Jadi saya gunakan PDF, cuma videonya saya upload di channel YouTube saya. Saya ya PDF mawon Bu. Mboten Bu Santi niki biasane nggih video Bu. Nggih. Nggih, spesialis pembatik ini. Sudah masuk sampai level berapa Bu dulu pembatik? Level 3? Level 3 Bu, kalau level 4. Level 3 itu apa? Kreasi? Iya, kreasi, membuat MPI dulu, membuat MPI dari Canva. Saya dulu masih belajar ya, terus apa adanya. Pernah tahun berapa? 2019 masuk ke Surabaya sana, yang level 3. Yang itu tadi mau izin sholat gantian. Oh iya, tak aku ya? Ya. Pak Lafif, ngapunten Pak Lafif. Halo. Pak Lafif. Ini besok presentasi ini kan tadi kita tanya ya apa bentuknya, ini besok video atau kasret presentasi seperti Pak PPT itu ya. Ini PPT itu ataukah bentuknya seperti nopo nggih? Kalau tugas kolaborasi ini kan jenengan tahun kemarin nggih nopo niki nggih. Nggih, saya angkatan 7. Perasaan wajah jenengan kok nembe pengibasan kalau wingi to. Nggih, apa? Loh, nggih kok pengibasan kan SMP dibaciran ta kalau. Nggih. Nggih Bu, kula saeling barangane Pak Nurul. Boten yang kemarin bertiga itu loh sama sama Bu Alifa. Bu Alifa. Ya, walaupun saya masuk 1 hari. Ngeten Bu, kalau saran saya cari yang memudahkan jenengan mawon. Yang paling memudahkan menurut jenengan, misal PPT dari Canva itu cukup nggih. Niku mawon boten menapa. Iya, soalnya yang penting persiapan ketika nanti ditanggapi oleh kelompok lain, jenengan siap untuk menjawabnya. Besok itu langsung ada, tadi kan Bu Mu'arofah menyampaikan ada moderator, memang ada moderator kayak itu. Biasanya ada moderator, ada yang presentasi, persiapan jawab, ada yang jawab, ada yang moderator, untuk menjawab kalau ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Iya, di kelompok sebelah nanti kita gantian. Karena kita kan belum tahu kondisi kelompok yang lain seperti apa, kemudian Pak Budi seperti apa. Kalau di saya dulu, kalau kita sekongkol diem-dieman, itu malah hasilnya yang tanya. Nggih. Ya berarti besok banyak tanya. Gitu aja, biar interaksinya antar CGP saja. Gantian.
Oh, Nonton sih Bu, itu pengalaman dari saya. Tapi nggih saged menyesuaikan dengan Pak Budi mawon. oke, berarti nanti tergantung hasilnya ngoten ya. Nah, nggih, siap. Pokoknya ngikuti Pak Fasil mau seperti apa. Berarti monggo sekalian iki biasanya kan Nah, nggih, monggo dilanjut. nggih, Pak, untuk besok itu bawa laptop toh, Pak? ngawal lebih baik Bawa saja, bawa. Bu, karena ada kemungkinan kalau waktunya cukup Portofolio nanti buat digital. portofolio digital ya. Ya. Oh, Mau langsung dipelajari, langsung pinter jambot seperti Pak Budi kemarin nih loh. Dari tidak bisa langsung mahir. Sip. Tapi insya Allah kegiatannya besok lebih banyak ke perkenalan dan Orientasi. persetujuan dari kepala sekolah saja. kalau misalnya kalau besok Penyampaian kepala sekolahnya nggak bisa hadir ngoten pripun? Nah, itu pokoknya atas nama kepala sekolah nonton mawon. Mboten nonton ini semerap kok niku kepala sekolah jenengan. Kepala sekolah. Yang penting mewakili. Kalau ngingetin Pak, Nggih. kepala sekolah kan nunggu undangan. Tak kasih iku ngene. Lah ndi undanganku? Sudah tak kasih iku. Terus WA jenenganku kula screenshot kemawon, langsung kula kirimkan. Iki mewakili undangan mekaten. Soalnya kan agak kurang sehat kemarin pas waktu kita menyampaikan apa undangan itu kan masih ada. Ya semoga sih bisa hadir. Diganti lah bisa toh, Bu? Besok. Nah, kalau saya mengganti ya nggak punya Berarti kekuatan. maksudnya diganti guru lain kan kegiatannya. Nggih, yang mewakili gitu aja. Terserah Jadi nanti nanti kepala di atas sekolahnya nama. kita. SMP 2 niku sinten toh Bu kepala sekolah? Bu Haja Siti Zulekha. Usul. Usul tunggul. Oh, nggih mungkin pernah lihat. Oke. Seumuran Bu kados kula barangnya niku lho kali panjenengan Bu. Saya mau 50. Sami toh Oh, belum. Bu Zul sudah 70 kok, Bu. Usul 70. Loh, kok 70? Masih dinas toh Bu. Maksudnya Ya, 70 lahirannya Tasik Timur berarti. Napa Timur. Nom. Udah. 70, Bu. Saya 70 kan. 75. Saya 75. 75 kemungkinan jenengan. 75 paling Bu, nggih. Seumuran. Ini paling tua berarti saya ini. Saya juga sih Bu. Wah, tapi sami Bu, kami mawon ya Bu ya. Yang termuda Bu Santi. Jadi karena Anda muda harus manut iki. Saya itu guru penggerak gara-gara Bu Yuyun Bu, karena saya pengen Bu Yuyun itu besok menjadi kepala sekolah saya. Gampang lo binane. Asli. Mana Saya tuh kemarin nggak minat, terus habis itu Bu, ayo, ya wis akhirnya ya, saya mau sampaikan nunggu. saya tuh nggak minat waktu itu. Kan udah kok lolos ini. Karena Lolos. kita yang menghebohkan untuk untuk asesor, jadi lolos sih paling. Ya monggo mungkin bisa ini besok yang Untuk untuk modelnya bisa berarti Canva ya. Disiapkan kalau nanti sudah jadi PPT-nya nanti itu disiapkan sebagian nanti yang menyampaikan siapa, moderatornya siapa, nanti ada yang bagian jawab Bu. Yang bagian jawab kalau presentasi kan seperti kita murid tuh Bu. Kalau waktunya kegiatan proyek nanti anak-anak kan ada yang presentasi, ada yang kan seperti itu kan. Iya. Nah iya, ini kan hampir sama kan, sama dengan kita ketika memberi tugas anak itu. ya berarti kita tentukan mau mungkin sambil nunggu Hamida moderatornya, terus presentasi. Kalau menurut saya yang presentasi tetap Bu Hamida saja. Kenapa? Karena Bu Hamida yang membuat. Ya, yang pegang adminnya. Ya. Nanti yang bagian nanti ada itu Pak, Bu, ada moderator nanti. Terus ada yang bagian jawab. Ya. Bagian jawab itu dewek karai wong akeh. Jawab. Suka dijawab loh Bu. Iya. Nanti kalau teman ada yang bertanya, gitu. Kan gantian jawabnya itu kan gantian. Kan nanti kalau ada yang kurang ya ditambahi. Tambahi jawaban dari Bu. Kalau moderator itu ya otomatis yang ketua. Tadi yang ketua kan Bu Yuyun atau Bu Santi. Bu Santi. Bu Santi. Berarti ayo Bu manut. Nggih, sing cilik manut. Iki wis tuwa. Jadi
Bapak Ibu untuk kelas ibu-ibu ini. Nggih. Untuk kelas B sudah sudah dibuat tulisannya ya, sudah ampun. Sudah. Sudah di apa namanya? Ketik. Di screen tampilkan agar yang lain bisa memberikan masukan. Jadi itu kan lebih gampang jenengan. Ini itu ya. Baru ditulis tangan Bapak, belum belum dibaca bersama-sama. Baru ditulis tangan sama tadi. Kalau kelompok A ini sudah jadi di Canva ini. Di Canva. Ini sudah ada pakarnya Canva. Harus bareng-bareng sehingga besok itu bisa bikin bareng-bareng. Nggih, monggo Bu Hamidah di Canva kan. Yes, sebagai proses. Jadi pelan-pelan. Yang penting kerangkanya kan sudah jadi. Jadi nanti ngetik tinggal memasukkan di Canva. Mungkin sinten iki, Mbak Bu, kula tak izin sholat nggih. Nggih. Nah, mumpung tesik ngetik. Bu Hamidah, ini tadi saya buat Canva sudah sampai halaman 3. Apa sampean Bu? Tak kirim yang itunya, konsepnya. Nah, sampean lanjutkan di situ. Nggak apa-apa, kok dibenahi lagi bersama-sama. Nah, ini untuk sementara saja biar sementara mawon Bu. Nggak apa-apa dulu. Mungkin jenengan share screen. Kalau sudah buat 3 kan sudah pas toh, Bu? Enggak, saya sudah hanya membuat 1 halaman judul dan 2 itu halaman pertanyaan. Sebentar tak ini. Jenengan share screen. Iya, iya. Iku Bu Hamidah. Ini judul. Ini mau foto-foto tapi belum punya fotonya. Baru bingkai. Fotonya ada di screenshot, Bu. Foto sendiri-sendiri maksudnya. Kan 5 sama Pak Lafif sama Pak Budi ini. Ya. Terus ini yang tadi soal-soal. Terus ini soal, ini nomor 4 jawabannya tadi. Nomor halaman 5 ini. Halaman 5 ini tadi gugup. Tadi ini. Nah, langsung diisi aja Bu, halaman 5 saman tak kirim saman nggih PPT ini. Sama sudah tak kirimi itunya tadi. Nah, coba di langsung masukkan biar nggak lama-lama buat. Nggih, masuk nih nggih.
Oh, GG tak tekne sik ya, Ge. Tak tek sik nggih. Oke, kalau sudah ketikan ini tinggal masukkan. Nggih. Saya sholat dulu, Bun J. Nggih. Iya. Ibu Ewan. Hah? Ibu. Kenapa, Bu? Nggih, wis kok sik. Hah? Itu ana wong. Kedak.
iki Ibu, Bapak gak ono. Bapak masjid. Ya wis. Nah, masjid. Ya, wis kayak gitu. Ya. Wis tak. Semoga ya. Ada nih Bapak gak ono, baik dong. Ya wis. Ya wis kepadem Bapak gak ono. Bentar Bu, ini saya ketik gugup, ada tamu. Itu Bu, sama lihat. Besok itu tinggal beri foto Bu ya, beri foto sama diberi nama Ya, tapi ini itunya belum tak kasih apa niku elemen, jadi langsung ngetik saja. Elemennya mungkin nanti dikasih Bu Hamidah nggih. Elemen-elemen lo Bu Hamidah. Loh, begini dok. yang bulat-bulat itu nanti diberi foto lah bisa tuh Bu. Nggih, diberi Terus foto. bawahnya dikasih nama ya. Nggih. Sebentar, ada tamu tak keluar sebentar ngasih tahu. Saya nggak bisa ngoten nggih. Nggih. Kalau diberi foto ya berarti setor foto cantik Bu. Nunggu foto. Kan, kalau foto tidak cantik kan screenshot yang dikirim Pak Budi kemarin kan bisa. kalau minta foto cantik berarti kan nanti kirim foto cantik Bu ya di grup. Iya. Dan secepatnya Bu, nah selfie Bu yang cantik. Sama Pak Budi, sama Pak Pak Rafi, foto ganteng. Nggih. Bu Hamidah niku tak kirim no sampean nggih. Naik sampean perbaiki. Yes, sambil iku gak apa-apa kok. Nggih. Sementara jenengan mawon dulu. Sementara ya, yang kan masih ya. Ini tuh loh yang poinnya tadi loh Bu, yang selain penting poin tadi sudah
Juga Nggih. jadi sampean tayangkan biar dapat apa masukan dari teman-teman. Barangkali Nggih. ada yang mau menambahkan. Nek Yang tadi loh masalahnya sudah sampean share disempurnakan tadi loh. bisa. Lanjut. Nggih. Disempurnakan. Niki Ya. poinnya niki. Yang ini poinnya. Ini nomor 1. Ini kan pertanyaannya sebentar. Mana? Ya, mulai dari Awal nggih. Cover, napa sih judul. Nah, ini kan judulnya. Nggih. Ndi, Bu? Mana belum? Belum masuk, belum muncul. Belum share screen. Oh iya, belum Ya. share screen. Lali aku. Sik, Bu. Ampun. Nggih, ayo lanjut Bu. Itu judulnya nggih. Nggih. Sebentar. Yuk kasih kelompok A Bu nanti ya. Kelompok B. B B. sampai A. 245B. Nggih, kelompok B. Terus ini foto-foto. Foto cantik. Ya. Siap. Ini soal. J. Sampun nggih. J, lanjut. Lanjut. Ini yang itu. Menjawab tapi apa namanya? Pertama tadi, yang pertama. Yang pertama tadi loh, Bu. Soal pertama. Pertanyaan pertama. Oke, soal Oke, pertama. lanjut. Nah, soal pertama jawabannya juga setelah ini ada ini. Nah, ini yang dari jenengan Bu Hamida saya tulis poin-poinnya itu. Nggih. Soal pertama. Religiusnya itu double, Bu. Oh iya, religiusnya double nanti tak hapus. Oke. Pon. Ditambah apa ini? Berjiwa wirausaha. Ini nomor 5. Oh, yang kelima itu. Wirausaha. Yang kelima. Boten wira swasta. Wirausaha. 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 Terus Nggih, sampun. Terus selanjutnya. nggih, sekedap. Ini yang kedua. Jawaban yang kedua. Nggih. Ada kekurangan, Pak? Boten. Pemberian teladan, pembiasaan, pemberian motivasi, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sudah? Cinta tanah air dan budaya. Dan budaya. Ya kan lali iki mau sih. Nggih. Terus ditulis. Sudah nggih? Nggih. Terus yang ketiga. Religius, contohnya pembiasaan sholat duha, penggalangan dana apa niki Bu Hamida? Penggalangan dana solidaritas. Dana solidaritas, nggih. Solidaritas. Terus ini tadi kan katanya hanya satu saja yang ditekankan yaitu religius. Berarti yang gotong royong ke bawah itu enggak usah. Oh, ngoten. Nggih. Kan satu sepakati satu kan ngoten. Nggih, satu aja biar besok enggak terlalu banyak penjelasan. Ngoten. Berarti ini enggak usah ya yang B dan C. Satu pemikiran pokok, satu pemikiran KHD saja, religius. Nggih. Berarti tak usah abu, berarti 3 terus langsung religius. Oh, ngoten nggih. Begini, yang ini enggak usah ya. Terus B ke bawah itu dihapus mawon. Nggih. Wes ngoten tok. Contohnya mungkin ditambah di situ. Contohnya napa niki? Jamaah dhuwur. Nggih, koma. Habis solidaritas terus apa iku lho Bu? Sama. Murajaah itu dulu pembiasaan sholat duha, terus koma sholat zuhur. Pembiasaan sholat duha, penggalangan dana. Terus apa lagi? Itu apa? Jamaah sholat zuhur. Itu loh, turutan. Biasanya kan pembiasaan hafalan juz. Ya, turutan surat pendek. Sama, surat pendek apa? Pembiasaan apa Bu? Jamaah zuhur.
Jamaah duhur. Jamaah sholat duhur. Sholat duhur. Sudah? Juz amma, Bu. Kebiasaan pembacaan juz amma. Biasanya gimana itu? Itu biasanya kan awal sebelum mulai pelajaran, nggih. Kalau di kita biasanya nggih awal. Iya, kalau di tempat saya jam 6. Nggih, berarti semuanya sama nih, Nggih. Nggih. Pembiasaan itu ikonnya religius. Oke, pembiasaan membaca juz amma. Juz 30. Ah, wis ngoten nggih. Yes. Bukan 30 juz. Juz 30 itu. Penggalangan dana. Tadi kok Bu siapa? Bu Lulu tadi ada yang sili asi, sili asu, sili asa itu tadi. Itu Iya, itu kan termasuk gotong royong tak hapus tadi. Oh, bagus loh, maksudnya kan paling nggak ada penjelasannya, jadi kita kan nomor 1 nggak langsung jawabannya, oh ini kan gitu, jadi paling nggak besok kan ada apa namanya, ya ada kata-katanya Bu, langsung Manis rasa. kan, jadi itu. Nggih. Ya nanti ditambah Bu Hamidah besok. Niki sampun. Sampun, apa lagi ya? Ampun, banyak saya ini. Ini loh biasanya religius juga enggak sih? Apa tuh? Saling sapa dengan salam. Salam, sapa, senyum, karakter. Betul. Karakter itu. Iya, karakter. Tapi kalau kita menyapa itu kan saling mendoakan. Masuk di 2 kayaknya nanti. Senyum sedako. Masuk di pertanyaan 2 nanti kayaknya. Oh gitu, oke. Ya kan nanti ada contoh-contoh juga kan, masih kita pembentukan karakternya siswa itu kan di nomor 2 kayaknya. Nah ini kan kita kan jawabannya ini masih yang di slide ini kan fokus di poin-poinnya, belum ya, kalimat terindahnya. Besok itu toh, besok pakai kata teman saya yang PP itu, Bu Neisa itu satu kelas A atau B itu menunjukkan identitas. Nah, identitas itu apa Bu? Biasanya itu pakai dress code yang sama. Kalau coklat semua, ngoten. Bu Us loh Bu Hamidah. Itu foto bareng aja Bu sekalian. Berarti gini aja, besok karya itu pasti ada foto bareng Bu. Ya, maksudnya yang dilampirkan nanti di sini. Oh gitu. Lah besok dress code-nya apa? Coklat aja ya, banyak yang punya. Apa? Ada coklat. Wah, mananya yang coklat? Saya coklat apa kuning ya? Coklat. Pokoknya ya coklat gitu aja loh, kan banyak yang punya. Kok gak punya aku ya Bu? Coklat jilbabnya, kalau enggak kan hijabnya coklat. Kan coklat itu ada mentah, mateng, setengah. Pokoknya coklat. Nggih, pokoknya coklat. Ya, ini jilbab, ini bajunya apa, terus bawahnya ini. Pokoknya coklat itu aja wes. Maksudnya itu coklat itu atasnya jilbabnya sama bajunya, ngoten. Nah, kalau bawahan kan terserah. Bawahnya. Nah, ini saya nggak punya yang coklat. Coklat gitu. Enggak apa-apa, maksudnya itu ada syaratnya coklat atau gambarnya coklat atau apa. Gak duwe aku punya. Ya, berarti ya hijab sing ragam iku. Iku Mbak. Kerudungnya. Lah iya, hijabnya coklat. Hijabnya yang sama yang apapun ya. Ya seirama. Nggih. Opo ya bukan dicoba. Mbok dipikir mangke malih ten grup. Bekne nanti untuk napa niki? Kanvanya niki bekne rada ditambahi gambar sekedhik. Nggih, makanya tadi saya belum bisa mengasih elemen-elemen lagi niku biar nanti Bu Lulu bagus Bu. Kreatif. Betul. Logo PGP. Biasanya niku mangke ditambahi Bu Hamidah. Bu Hamidah yang nambahi semuanya. Ini kan wong loro iku cek ali-alian. Atau gini saja nanti ditaruh di grup Bu. Nah, terus nanti biar masing-masing itu urun mau mau ngasih apa boleh. Oke, bisa. Habis ini tak share di grup ya linknya saya. Nggih. Pon saat niki PPT ya tak share nang grup wes. PPT-ne niki kula share ten grup.
kalih link Canva-ne. Sing Canva kan mangke bisa diperbaiki. Nah niki mangke ditampilno Bu Ketua. Bu Ketua nanti yang menampilkan ini. Oke, Bu Ketua. Ya. Monggo Tak, Bu Yuyun. tak kirim dulu di grup nggih. Nggih. Sampai kok belum mulai? Kok belum mulai di itu ya? Terus gini ya loh Bu, nggak apa-apa. Ini kan sudah kita ada konsepnya. Besok kalau misalnya malam ini kok Bu Ki Hamidah apa menggantinya di Canva atau nanti Bu Lulu siapa baru di share gitu aja, nggak apa-apa. Ini kan ngoten kalau ini kan kita sudah baca, oke ada judul ada ini. Tinggal nanti kalau memang diganti di Canva, ya, nanti di akhirnya mawon yang kita lihat itu. Kita percaya sama ahlinya sejarah. Iya. Ahli kimia Bu itu, Masya Allah. Apa kok ahli kimia? Ahli sejarah. Ahli sejarah kan biasanya ceritanya banyak, jadi bisa merangkai kata-kata Saya indah. itu sebenarnya bukan sarjana sejarah Bu. Itu tadi geologi aslinya. Oke. Oke. Kalau guru bimbingan konseling ini, ya wes itu ya itu Yes, maksudnya Bu ya. Iya, karena sudah pakarnya ya. Justru BK itu kreatif biasanya, terus inovatif dan rajin. Inovatif Bu untuk membantu anak-anak. Iya, kreatif juga Bu ya. Kreatifnya itu tergantung ya Bu Yuyun ya. Kalau guru SD itu ya ngomong Bu, jadi gurunya itu ya seperti anak kecil kalau berbicara, buat terbiasa. Guru SD ngomong. Nah, itu, malah guru SD iya. ini yang banyak Bu, nanti kalau gelar panen karya itu pasti kan banyak sekali media-media pembelajaran itu, banyak itu pasti. Untuk hasil karya itu biasanya itu tuh membuat di sana atau dari rumah. Nggak tahu Bu, terus nunggu aja masih lama 6 bulan. Kalau buat dari rumah itu gampang. Murid saya biasanya karena ngomong. Awal dari rumah Bu nanti terus dibawa ke sana seperti itu. Ya, ini berarti nanti kan di awal ada judul, ada ini foto-fotonya, masih pengenalannya Mas anggota kita. Terus nanti ada bentuk pertanyaannya, terus mungkin untuk yang jawabannya nanti ya seperti tadi Bu yang jenengan ada tulisan sili asu, sili asa tadi itu kan ada apa ya kayak mukodimanya kan? Ada mukodimanya saya baca di UYA. Berarti kan tidak langsung kita nanti ada mulusnya. Ini gitu. Jadi ada kata-kata indahnya gitu. Itu sudah saya share di grup nggih. Nanti mungkin diperbaiki monggo nggih. Kalau saya itu disuruh ngomong menyampaikan pendapat iku rada gak bisa tidak seperti Bu sejarah itu. Oh, no. Yes. Karena biasanya berhitung. Saya juga biasa menyilangkan tanaman kok Bu Lulu. Niki dereng mulai nggih sebelah niki. Dereng. Ini jam 4:15. Seharusnya selesainya begitu karena tadi ada kesalahan berarti nambah 10 menit. 10 menit. 10 menit lagi. Ngobrol-ngobrol. Tak kerasa bola wis. Apa besok tak kapan Bu BE apa ini kita maksudnya diskusi lagi mempersiapkan Ya mesti besok itu Bu sambil di mobil. besok ya di mobil. Sambil di mobil. Ya. Oh iya, besok juga mungkin kan bisa ya. Maksudnya kan kita bawa laptop kan sekalian. Ya, ya laptop tuh selalu kemana-mana. Iya. Sip nggih. Nanti besok sekalian kita nonton itu. Mungkin hari ini Bu Siti Hamidah atau Bu Lulu memperindah, menambahi apa tadi. Beli chat dulu Bu nanti. Beli chat. Itu ngechat. Itu presentasinya berarti share screen biasa nggih. Tidak berupa video nggih. Enggak.
seperti PPT Bu. Kalau video nanti kan sulit Bu kalau menjelaskan. Di pause Kalau Bu. video berarti kan sudah pause, yang menjelaskan ayo. videonya. Ya. Kita tinggal duduk manis dulu, kemudian Bekne kalau video kan sudah yang menjelaskan kan berarti dijelaskan dari awal. Kemudian begitu video selesai baru kita apalagi kita tutup, kemudian kita ganti yang ngomong. Mungkin begitu. Isa Ya. Taga. Kalau Tetap ditayangkan juga bisa Bu, nanti itu enak. kalau mau ditambahin yang gambar ya, Bu, ya? itunya videonya dihentikan Ya. dulu, habis itu nanti lanjut lagi kan bisa. Oh nggih. Nanti Bu Hamidah sampun niku nggih. Insya Allah besok yang menyampaikan memaparkan materi panjenengan. Ya sedoyo ta Bu. Ya. Oke, yang lainnya nambah Ibu. Memaparkan Moderatornya Bu Santi. Nanti Bu Ketua nanti moderator. Bu Muarofah dan yang lainnya nanti bagian Ya, menjawab kalau ada pertanyaan. Tadi seperti itu Bu. Saya kulo breaking nanti. Saya yang bagian ya, betul. Iya, saya Bu Yuyunnya Bu Yuyun, saya menjawab. Ya, terima kasih. Saya yang bagian begitu aja. Les breaking kok kula anak nggone Bu Siti Ma'arofah. Iya. Nah, Loh, betul, yang betul, rumahnya berarti yang rumahnya mana itu? Yang Telogo Sadang itu saya, Bu. Sumberwudi. Oh, Sumberwudi. saya, Bu Santi. Oh, Bu Santi Sumberwudi. Itu Bu, apanya Masjid Hijau Masjid kanan jalan dari sini itu loh. kayak ada pendoponya depannya itu loh. Yang Mas Putih itu masih Sumberwudi. Kalau saya itu masih ke sana, Masuk. ke barat. Oh. Jadi bukan Sumberwudinya, saya Iya. Karangnya. Saya cuma ngelewati gitu aja. Lewati situ. Berarti jenengan di Indomaret Sumberwudi itu di masjid itu masih Masjidnya masih ke selatan. Oh, masih ke selatan. Oke. Oke. Terus Bu Yuyun sama Bu Siti besok di itu Sambar. Nggih. Bang Nusamba. Sambah. Keresahan satu titik, Bu. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Berangkat Oh. jam 6. Bangnya Pondok Sunan Derajat, nggih. Nggih. Jam 6. Jam 6 nyampe Derajat ini mungkin 1/4 ya, 6/4. Setengah 7. 7 ya, nanti setengah Jam, Bu. Nggih, Saya nggih, setengah setengah jam. 7. Pokoknya saya setengah 7 sudah siap. Gitu. Siapa tahu jam 6.20. Kan Nggih. nanti kan berhenti dulu di Bu Hamidah. Di Bu Hamidah itu rumahnya Paciran. Apa itu loh yang rujak Yuntas? Matas. atas nih, Bu. Pak napa nih Bu jenengan? Masih ke barat sedikit musola itu. Oh, Iya. tetangganya Pak Edi. Pak Zaini. Ya, Pak Zaini Edi itu mana? Pak Zaini? Pak Zaini itu Pak Lek saya. Bu. Istrinya Pak Zaini itu adiknya Ibu, adiknya Mak. Nggih, rumen tasik dinas nggih kula bener mriku, Bu. Oh, ngoten. Nah, monggo ngriko. Nggih, insyaallah. Ini mengingatkan saja berarti besok jangan lupa bawa itu nggih. Napa? Fakta Surat. integritas. Yang Nggih. asli nggih. Nggih. Terus sama Terus, SPT, Oke. surat perintah SPT. tugas. Yang kamu bikin Pak Lafif itu Bu di Iya. bawah Saya ini. dari Pak Lafif niku. Nggih. Nggih. Dari Pak Lafif. Terus tidak usah minta dari kepala sekolah. Enggak usah. Kelompok 2 sabar ya, kelompok 1 belum selesai. Oh, nggih, Pak. Nggih. Nggih. Pak Ibu sabar menanti. Ini juga masih menambah-nambah, Pak. Iku ditambah saiki kita Bu Hamidah. Nggih. Kata-kata niku ditambah mumpung masih menunggu iku tak kirim nang gone grup niku. Kita Nggih, bawa rasa lihat wae, deh. Bu. Rasa-rasa wae lho stimulusnya. Nah, ya buat itu Bu Lulu, nanti Mbak Nggih. Ikus. Loh, piye? Asa siliasi, walaupun tadi Yang lo tadi loh, yang tadi itu saya baca kok ada sirup. Kok terus kok menghilang moro-moro. Loh, Terus iya, asuh terus dimasukkan lah. Nah, yang punya kopiannya kan Bu Lulu. Nah, Hapus. sekarang dimunculkan lagi Bu. Nyoba-nyoba tak lihat kok tak hapus Iya. tadi. Tadi kan ada silih asi, silih asu. Oke. Itu merupakan salah satu bentuk karakter gotong royong. Lah kan saya pasti kan sudah ada penjelasan di awal. Berarti oh itu bentuk gotong royong kan ngoten. Pun tinggal kita mencari yang poin apa yang nomor apa tadi yang religius itu. Nggih, sekedar. Baik, kata-kata apa ngoten. Mungkin besok biar nggak banyak
Ya di yang 5 poin itu di jawaban kan tadi nomor 1 ada 5 mungkin dikurangi biar nanti sedikit ada penjelasan kata-kata ini gua tidak mboten kata-kata slide ngoten misalkan. Tapi ya lebih baik tambah banyak, Bu. Soalnya nanti kalau banyak kita tinggal membaca, terus kita menambahinya kan Tidak banyak-banyak. ya, gak ngerti Bu Hamidah. Ini Tapi berapa katanya, waktunya untuk presentasi? Bu? katanya PowerPoint itu poin-poin pentingnya saja, terus Ya, penjelasan yang penting lebih dan inti banyak. itu Jadi nanti tidak mengundang banyak pertanyaan. Berapa lama Bu kira-kira kita untuk presentasi itu? Tanya Pak Budi. Sepertinya kan sama toh Bu, 30 Ya 3 jam, 3 jam, jam Bu. begitu. 3 JP berarti Ya sama dengan Nah, sekarang. dibagi bagian presentasi ya, terus nanti kita gantian bertanya. Kan seperti berarti 75 menit itu mungkin dibagi 2 paling ya. Besok itu untuk presentasi loh ya. Iya, mungkin. Ya, paling. 75 kan kalau 3 JP kan pembagiannya tadi sudah jelas ya. Kemudian tinggal 75 menitnya buat kita berdua, maksudnya kelompok kita dan kelompok satunya. Diskusinya hari ini besok jadi presentasi itu aja kan ngoten lah. Nggih. Ini durasi diskusi kita kan 75 menit, berarti besok Bagi 2. presentasinya 75 menit itu bagi 2 kelompok. Nggih. Begitu berarti 30-an menit, 35 ya? Nggih, kurang lebih. 35. Lumayan agak kita ini ya. Setelah itu paling 10 menit Bu, 8 menit sudah selesai. Untuk presentasinya. Ya. Kemudian lanjut tanya jawab ya. Berarti kita juga harus mempersiapkan pertanyaan ini katanya tadi kan Pak Lafif banyak pertanyaan. Lebih baik tidak banyak, cepat selesai. Loh, bukan, faktornya adalah waktu yang diberikan kayaknya Bu. Ini tertulisnya kan dibagi 2. Nah, timernya berjalan sesuai dengan timer yang ada. Sesuai dengan timernya dari masing-masing. Assalamualaikum. Kelompok 2 bisa keluar, masuk ke room 1. Masuk ke room 1 ya. Dengan napa niki kali sinten?